Saya selaku orang tua mewakili semua yang hadir di sini ingin menyampaikan permohonan minta maaf kepada yang pertama almarhum Bapak Insinyur Soekarno, yang kedua Ibu Haji Diah Permata Megawati Setiawati atau Megawati Soekarno Putri, ketiga Ibu Puan Maharani, atas kejadian beredarnya video yang tidak layak dilakukan dan dilihat karena tindakan tersebut menyangkut etika norma kesopanan. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyesal dengan adanya kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan saya selaku orang tua akan lebih waspada lagi dalam mendidik anak. Sekiranya permohonan minta maaf dari kami semoga diterima Bapak dan Ibu dan memberikan kesempatan buat kami semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berharap dan memohon kepada siapapun jangan menyebarkan lagi terkait video tersebut karena kami sangat menyesalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, belakangan lagi viral juga ya video dari seorang wanita yang ngata-ngatain Pak Jokowi, lalu kemudian ngata-ngatain juga Ibu Mega dengan Bung Karno ya. Intinya ngata-ngatain semua pemimpin-pemimpin di negeri ini ya, nggak tahu dengan otaknya yang konslet, nggak beres guys ya. Oke, mari kita saksikan dulu ya. Ini ada salah satu video yang kebetulan muncul di beranda TikTok saya guys ya. Kita saksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini special edition ya, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Makin menjadi-jadi aja tuh ya Pak Jokowi di rapat Istana Negara ya, Istana Presiden ya, upacara ya pengibaran bendera hari ini tuh ya. Gue tonton cuma dari TV dari TV. Makin menjadi-jadi aja ya. Ini khusus ya special edition buat para pendukungnya Pak Jokowi ya, Projo yang dari berbagai kalangan ya, yang ngomentarin jilbab, hijab lah, apalah ya, Cina lah, segala macem ya, jongos oligarki lah ya. Special edition nih buat lulu pade ya. Special edition. Kasian banget nih Pak Jokowi itu. Pak Jokowi kasian banget nih, sekelas presiden ya, presiden negara Republik Indonesia di hari kemerdekaan NKRI ya, nggak punya fashion designer ya, fashion designer yang bisa ngebilangin dia ya, apa baju yang pantas dipakai. Makin menjadi-jadi aja ya. Emang dasar keturunan Cina ya, keturunan Cina emang dasar oe apa tuh ya, keturunan Cina. Pakai topi ya, baju dasi kupu-kupu ya, topinya topi khas Cina ya, bangsawan Cina ya, bangsawan Cina ya. Jadi bangsawan juga semenjak era reformasi ya, Anda Pak Jokowi jadi bangsawan ya. Pakai topi khas Cina tuh ya, bangsawan Cina ya, dasi kupu-kupu. Makin menjadi-jadi ya buat lu ya, yang takut banget sama kerudung ya, takut banget sama kerudung sama jilbab, yang bawa jilbab tuh, yang keluar lah apa ya, yang rasis lu segala macem. Kasian banget lu ya, sebelum lu keluar jadi perusuh NKRI, sebelum lu keluar lu bilangin tuh bos junjungan lu ya, Ibu Iriana Jokowi ya, Iriana Jokowi tuh istrinya Jokowi, Presiden Jokowi. Jangan jadiin jilbab cuma mainan, cuma style ya, ntar pakai ntar enggak, ntar pakai ntar enggak ya, kocak. Kocak tuh ya, lu bilangin tuh buat junjungan lu sebelum ngomentarin orang ya, jangan jadiin jilbab ntar pakai ntar enggak, ntar pakai ntar enggak, cuma buat fashion style ya. Di saat upacara negara Republik Indonesia di Istana hari ini 17 Agustus tahun 2023 Indonesia merdeka ke-78. Lu pakai topi khas Cina Pak Jokowi pakai topi khas Cina.
Terus yang dapat sepeda tuh anaknya Kaisang lah, apalah Ibu Sri Mulyani tuh ratunya korupsi di NKRI. Apalah arti sebuah sepeda ribuan triliun, ratusan miliar kan udah kebagian. Apalah arti hadiah sepeda yang jadi menang acara itu fashion kompak fashion terbagus di acara pengibaran bendera di Istana Merdeka hari ini tuh buat lu makin menjadi-jadi sekelas presiden negara Republik Indonesia yang nggak punya fashion designer, fashion style, nggak punya fashion designer. Kasihan banget lu. Astagfirullahalazim. Makin menunjukkan Pak Jokowi itu makin menunjukkan nggak malu-malu menunjukkan identitas siapa dirinya keturunan apa itu. Bentar gue balik dulu bentar, keturunan gue lupa nggak penting juga gue ingetin nama bapak moyang lu Oe Hong Leong sama Oe Seng Yun nggak malu lu sekelas. Terus sama omongan kocak yang dibahas kemarin tuh pidato juga Pak Lurah masih mending Pak Lurah kali daripada Anda Pak Jokowi daripada lu Pak Jokowi jadi presiden negara Republik Indonesia memalsukan identitas segala macem, mending Pak Lurah ngingetin rakyat saya adalah presiden segala macem lu jadi presiden juga memalsukan identitas udah rakyat nggak mau milih lagi dengan berbagai cara lu curangin dengan berbagai cara tuh makanya itu oligarki ntar masih panjang urusan lu sama oligarki ntar urusan gue sama oligarki ntar masih panjang ntar gue kumpas tuntas tentang oligarki tuh Jokowi makin menunjukkan identitas dirinya nggak malu-malu lagi nunjukin dia memang Cina punya nama Cina tinggal dibuka tuh nama Cinanya Anda siapa Pak Jokowi kan nama bapak moyang Anda Oi Hong Leong engkong moyang Anda engkong lu kan Oi Seng Yun dibuka tuh dibuka identitas nama Cina lu jangan cuma pakaian Cina topi kebangsaan Cina dari di hari kemerdekaan negara Republik Indonesia 78 tahun masih mending Pak Lurah kalau Lurah amanah kan dipilih oleh rakyat Indonesia. Kalau Anda jadi presiden hasil pencitraan pelangak plongo identitas dipalsuin oleh Mak Banteng tuh yang di samping Anda Megawati Soekarno Putri tuh identitas Anda dipalsuin jadi pemimpin negara NKRI tuh salam waras salam waras Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 tahun jayalah selalu negeriku merdeka selalu merdeka selalu merdeka selalu dari jajahan Cina oligarki perampok NKRI yang dari tahun 98 makin menjadi-jadi bisnis lu Cina hasil ngecap ngibal-ngibul kayak Jokowi tuh janjinya ngibal-ngibul lu casar dompet rakyat Indonesia bisnis lu Cina oligarki dari hidup lu dari duit rakyat Indonesia mayoritas rakyat Indonesia yang lu puterin duitnya modal apa lu modal dengkul rakyat cerdas bersatu sehat-sehat Indonesiaku jayalah selalu negeriku selamat ulang tahun untuk negeriku Republik Indonesia yang ke-78 tahun jayalah selalu negeriku jayalah selalu negeriku benar-benar merdeka kali ini benar-benar merdeka salam waras salam waras rakyat cerdas bersatu sehat-sehat Indonesiaku. Oke, saya kalau perhatikan aura wajah dari wanita ini guys sepertinya hatinya selalu diliputi dengan kebencian sehingga nampak sekali dari aura wajahnya dia yang seperti keiblis-iblisan guys. Saya perlu luruskan untuk kakak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menggunakan atau memakai pakaian Cina sehingga dia mempertanyakan desainer dari fashion Pak Jokowi ini guys Oke, jadi begini guys Presiden tidak mengenakan pakaian Cina dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang kemarin guys Jadi atribut fashion atau pakaian yang dipakai atau dikenakan oleh Pak Jokowi itu merupakan baju Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Surakarta, Jawa Tengah Jadi Ageman dipakai oleh Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat
dalam acara Enggar Egar Soho Tedak Loji, yang artinya saat raja keluar dari keraton dengan menaikkan kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi masyarakat, ya. Jadi pada kegiatan tersebut, raja biasanya membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasihnya kepada masyarakat dengan turun ke bawah, ya. Jadi pakaian tersebut merupakan pakaian dari Keraton Surakarta Hadiningrat, ya. Jadi si wanita tadi yang mengatakan bahwa itu merupakan pakaian dari Cina, itu adalah informasi yang keliru, guys, ya. Lalu kemudian soal jilbab dari Ibu Iriana, ya, itu merupakan hak setiap wanita, guys, ya, atau hak setiap muslimin. Kalau dia merasa bahwa sudah benar-benar teguh pada keyakinan atau agamanya, ya silakan untuk memilih memakai jilbab sepenuhnya, ya. Tetapi kan itu tidak bersifat wajib, ya. Artinya orang punya pilihan dan kebebasannya masing-masing, guys, ya. Oke, mari kita simak lagi komentar dari netizen terkait dengan wanita ini, guys, ya. Jadi si wanita ini di TikTok itu videonya udah nggak muncul-muncul lagi, ya, karena memang ibunya sendiri sudah mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf, sementara dianya sendiri hilang, guys, ya, kabur karena mengakui kesalahan mereka, ya. Bukan hanya video ini saja, tetapi ada beberapa video di mana si wanita ini begitu gencar merendahkan atau menyerang Presiden Jokowi, Ibu Mega, Bung Karno, dan sebagainya. Jurus Jokowi kalau istana di demo sama rakyatnya, jurus ngabur. Ada istilah, mulutmu adalah harimaumu. Buat empok-empok yang membuat video, kami hanya menunggu tanggal di mana Anda akan tiba saatnya untuk mewek. Sekarang Anda, cuitan Anda dibela orang-orang pembenci Pak Jokowi. Nanti dikala Anda menangis, kita lihat siapa yang membantu dirimu. Kalau mau mengkritik pemerintahan, silahkan, tapi dengan cara yang sopan dan punya etika. Karena video Anda sudah mengenai aturan yang ada di negeri ini, tinggal Anda menunggu saatnya. Seberapa lantang Anda menyampaikan kata-kata persis yang Anda buat video tersebut. Kalau mau mengkritik, silakan. Terus yang ingin saya kutip, Anda pakai jurus Pak Jokowi kabur di saat demo. Yang ingin saya tanyakan, yang demo itu untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kemaslahatan masyarakat seluruh Nusantara, Pak Jokowi akan dengan kesatria menemui dan mengajak berdialog. Tapi kalau cuman golongan yang mengatasnamakan rakyat dengan suatu tujuan, Pak Jokowi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan bisa memilah dan memilih mana yang lebih penting untuk kemaslahatan masyarakat mayoritas. Ya. Inilah salah satu orang-orang yang termakan akan berita-berita yang seakan-akan mengatakan oligarki, yang mengatakan dinasti segala macamnya. Ingat drone,
sistem pemerintahan di Indonesia ini dipilih melalui pemilu, bukan warisan. Kalau dinasti itu diwariskan dari bapaknya ke anaknya dan segala macamnya, tapi yang disebut oleh junjunganmu yang kau besar-besarkan, anak-anak Pak Jokowi, wali kota dan wali kota Medan dan Solo, itu dipilih oleh rakyat melalui proses yang berlaku aturan di Indonesia. Lo menyampaikan mak banteng. Anda sekarang masih aman dan tersenyum, tapi sekian hari ke depan Anda susah tidur. Ya, Anda susah tidur karena apa? Istilah peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Kau akan merasa ketakutan dengan perbuatan dirimu sendiri. Kami, mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas ini, dari 280 juta jiwa, 250 bahkan 60 juta jiwa senang dengan kinerja Pak Jokowi yang kau tuduh si jongo segala macamnya. Salam maras, salam sehat untuk Indonesia, negeri tercinta. Oke, jadi untuk kita berharap si wanita ini memakai baju rompi orange, ya saya rasa ibunya sudah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, ya. Dan kita sih berharap semoga si wanita ini tidak mengulangi perbuatannya itu lagi, guys, ya. Memang benar mulutmu adalah harimaumu, ya. Kita bukan dilarang untuk tidak boleh kritik, tidak boleh beropini terhadap pemerintah kita, silakan, ya. Asalkan apa yang Anda sampaikan itu mempunyai caranya, ya, memiliki caranya, cara-cara yang beradab, cara-cara yang santun. Sudah sering saya katakan, melihat sepak terjangnya belakangan ini, Presiden Jokowi itu seperti bintang yang mengemban cahayanya sendiri. Beliau telah menemukan takdirnya yang tidak terbatas sebagai arsitek politik yang ulung. Dulu mungkin beliau berperan sebagai politikus biasa, tapi sekarang beliau telah bertransformasi menjadi seorang dalang politik. Beliau mahir memainkan boneka-boneka politikus dengan gerakan yang penuh misteri, seperti seorang maestro dalam orkestra politik. Dengan sekali atau dua kali lambaian tangan, lawannya pasti terdiam dan terpaku. Presiden Jokowi itu tidak seperti manusia pada umumnya yang harus bersuara lantang mengklarifikasi setiap kritik yang menghampiri. Beliau telah mengajari kita kebijaksanaan diam. Kritik seolah mati begitu saja dalam hening, seperti kata-kata yang larut dalam angin senja. Beliau telah mengembangkan seni membungkam kritik dengan kerja-kerja luhur kebijakan, yang seolah memberi pelajaran bahwa kritik juga bisa bungkam dengan sendirinya begitu memasuki wilayah kuasa. Tentu saja, teori mendem jero dan nabok nyele tangan adalah ilmu tingkat tinggi yang hanya dimainkan oleh para ahli dan seorang Jawa Tulen. Lihatlah, di balik penampilannya yang sederhana, tidak tampak menonjol secara intelektual, tapi siapa yang menyangka bahwa di balik sosok yang sering dipersepsikan plonga-plongo itu, ternyata tidak kalah hebat dan berani menyusuri jalan terjal politik. Prestasi politiknya melampaui pencapaian semua politikus senior di negeri ini. Seperti seorang seniman rupa, Presiden Jokowi telah menciptakan lukisan politik yang menarik, menggambarkan perjalanan yang menggetarkan hati dari seorang yang pernah merasakan dinginnya dunia politik menuju ke dalam pangkuan kekuasaan yang menenangkan. Dalam 2 periode kepresidenannya, waktu telah menjadi guru yang bijaksana bagi Pak Jokowi. Dulu mungkin beliau adalah seorang politikus yang menari di atas ritme partai. Tetapi sekarang, beliau adalah maestro yang menciptakan harmoni dan ritme politiknya sendiri.
Dengan keberanian yang kuat dan kemampuan yang tajam, beliau telah mengubah papan politik menjadi pentas besar yang menarik perhatian seluruh penonton. Dalam politik yang penuh dengan intrik dan drama, Presiden Jokowi adalah sutradara yang penuh gengsi. Panggung politik menjelang Pilpres 2024 seperti boneka dalam pengaruh penuhnya. Calon-calon presiden yang tidak mendapat sentuhan Jokowi nampaknya seperti pahlawan tanpa pedang. Hampir tak mungkin untuk bersaing dalam tari politik ini. Seolah-olah Presiden Jokowi telah menulis naskah yang tak tertandingi, mengarahkan setiap karakter dalam drama politik ini untuk bergerak sesuai kehendaknya. Namun, di balik semua nuansa dramatis dan simfoni strategi, kita perlu tetap mengingat esensi demokrasi yang memberikan suara bagi semua pilihan. Meskipun Presiden Jokowi adalah bintang puncak dalam pesta politik, tetaplah penting bagi kita untuk memastikan bahwa suara-suara lain juga didengar dalam keramaian tersebut. Jadi kamu pilih yang mana? Pilpres 2024 atau perpanjangan masa jabatan? Jawab saja di komentar. Thank you. Oke, keren dan luar biasa ya dari abang ini. Menurut saya kehebatan yang sangat luar biasa dalam langkah politik Pak Jokowi adalah keberhasilan beliau ya menarik rival politiknya ya Pak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan atau menterinya, menjadi menteri pertahanan ya. Lalu kemudian ada Pak Sandiaga Uno juga, dia ditarik jadi menteri pariwisata guys ya. Itu luar biasanya Pak Jokowi yang membuat negara-negara tetangga dan negara-negara di berbagai belahan dunia ini menjadi geleng-geleng kepala ya. Karena sangat luar biasa Pak Jokowi, dia ciptakan harmoni yang indah bagaimana membangun bangsa ini. Yang berikutnya soal Pilpres di 2024 nanti ya. Peran Pak Jokowi itu sangat-sangat vital guys ya. Sangat-sangat menentukan ya. Bahkan lebih menentukan daripada peran-peran partai guys ya. Karena ketika Pak Jokowi hanya dengan sekali tunjuk saja ya, dengan secara eksplisit menyebutkan nama, saya yakin yang besar atau hampir seluruh masyarakat Indonesia akan mengikuti arahan beliau ya. Alasannya karena ada 80% tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil survei yang puas dengan kinerja dari Pak Jokowi ini ya. Oleh karena itu kalau ada capres yang berlawanan, yang antitesa, yang tidak mendapatkan sentuhan dari Pak Jokowi ya, jangan bermimpi deh untuk menang ya, untuk menjadi presiden ya. Karena nggak bakalan didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Oh ya, tadi abang juga menanyakan mau perpanjang atau cukup 2 periode. Ya, sangat suka jika Presiden Jokowi ini terus memimpin bangsa dan negara kita. Ya, akan tetapi kita melihat sikap dari Pak Jokowi sudah dengan jelas-jelas beliau mengatakan bahwa beliau tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Dan anak-anaknya salah satunya adalah Gibran yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Dalam undangan di stasiun televisi, jadi dia mengatakan ayahnya sudah selesai dan balik ke Solo untuk istirahat guys ya. Lalu yang berikutnya ini kan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara kita guys ya, yang membatasi masa jabatan presiden 2 periode ya. Lalu yang berikutnya tentu kita tidak ingin kegaduhan ya, karena akan ada banyak pihak yang kepanasan, akan ada banyak pihak yang tidak terima ya kalau misalnya Pak Jokowi maju 3 periode ya. Jadi untuk menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik, ya menurut saya alangkah baiknya kita sesuai dengan aturan undang-undang atau konstitusi yang berlaku di negara kita, yakni 2 periode ya. Seandainya Jokowi mau. Tulisan Fat Padepi. Seandainya Jokowi mau, dia bisa memberikan banyak keuntungan untuk diri dan keluarganya. Ia adalah Presiden Indonesia dengan segala kewenangan dan kuasa tertinggi di negeri ini. Aksesnya kelas 1. Banyak pihak berkepentingan dengannya. Banyak pengusaha dan konglomerat mendatanginya. Ia bisa melakukan apa saja untuk memperkaya diri, memanfaatkan kesempatan yang ada.
Kalau ia tidak mau, katakanlah karena citra yang terlanjur melekat padanya, ia bisa meminta keluarganya atau orang-orang terdekatnya untuk mengambil keuntungan dari posisinya sebagai seorang kepala negara. Tetapi Jokowi tidak melakukannya. Seandainya Jokowi mau, ia bisa memberikan banyak fasilitas untuk putra sulungnya, Gibran Rakabuming, yang sedang merintis bisnis. Jika Gibran tidak mau main proyek, kalau Jokowi mau, minimal Gibran bisa diberikan akses kepada pengusaha-pengusaha yang cari muka di depan presiden. Gibran bisa berbisnis apa saja, dari properti, tambang, hingga minyak. Apapun yang besar dan megah, yang segera membuatnya kaya raya. Tetapi Jokowi tidak melakukan itu. Gibran pun juga punya keberanian yang luar biasa untuk tak berlindung di ketiak bapaknya. Sejujurnya, pada pandangan pertama, saya tidak suka pada Gibran. Ia terlihat sosok yang angkuh, parasnya terkesan sombong. Tetapi lama-kelamaan saya bisa mengerti mengapa Gibran tumbuh menjadi sosok yang ingin terlihat kuat. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Menjadi putra sulung seorang pejabat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah. Jika gagal, dia dicap mempermalukan keluarga. Jika berhasil, sering dianggap hanya memanfaatkan koneksi dan fasilitas yang ada. Gibran tidak mau itu terjadi. Ia ingin menjadi sosok yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ia ingin sukses karena apa yang ia lakukan. Ia tumbuh dengan perasaan itu sepanjang waktu, dengan ketangguhan dan daya juang itu di dalam dirinya. Gibran tidak meneruskan bisnis bapaknya di bidang ekspor impor kayu dan mebel. Ia membangun imperiumnya sendiri. Meskipun kurang keren kedengarannya, Gibran berbisnis catering dan berjualan martabak. Kalau sekarang usahanya sukses, kira-kira proyek pemerintah apa yang melibatkan martabak? Berapa piring catering yang harus dia patgulipatkan kalau Gibran berusaha KKN dengan jabatan bapaknya? Sejauh yang saya tahu, Gibran tidak melakukan itu. Silakan Anda cek sendiri. Jika Jokowi mau, si bungsu Kaisang Pengarep bisa ia sekolahkan di mana saja. Kaisang bisa mendapatkan banyak fasilitas mewah sebagai putra seorang presiden. Tetapi tidak. Di Singapura, Kaisang adalah pelajar Indonesia biasa yang mengantre di laundry dan mencari gerai makanan yang memberikan diskonan. Belakangan, Kaisang berbisnis pisang nugget yang ia beri nama Sang Pisang. Kaisang tidak mau memanfaatkan koneksi dan jabatan bapaknya. Kaisang ingin mengikuti jejak kakaknya yang sukses karena usaha sendiri. Anak-anak Jokowi tumbuh dengan mentalitas itu. Lalu kita lihat Kahiyang Ayu yang anggun dan sederhana. Putri Jokowi, sahabat terdekat Ibu Iriana. Kemudian lihat adik-adik Jokowi, lihat keluarga besarnya. Sulit kita temukan fakta mereka cawe-cawe dengan urusan Pak Jokowi sebagai seorang pejabat negara. Di tengah kelaziman keluarga pejabat yang memanfaatkan posisi sang pejabat, meski hanya untuk mendapatkan fasilitas, pengakuan, dan penghormatan lebih, kita tidak melihat semua itu pada keluarga Jokowi. Keluarga Jokowi tampil bersahaja, tidak bersentuhan dengan kekuasaan, tidak berusaha memanfaatkan keadaan, jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika Jokowi mau, ia akan memperkaya diri sendiri, berbuat curang untuk kepentingan keluarganya. Tetapi Jokowi bukan orang seperti itu. Bahkan di istana, ia memilih untuk tinggal di salah satu pavilion saja, yang tidak terlalu besar dan sederhana. Sebab itu cukup, katanya. Tentang semangat menjauhi KKN,
Jokowi memulai semuanya dari dirinya sendiri dan keluarganya. Ia hanya ingin bekerja untuk rakyat, mengabdi, memberi, berbakti. Bila bagi Anda ini tampak sederhana, saya beritahu faktanya. Di negara dengan sejarah dan kultur KKN yang akut dan mengakar ini sesuatu yang luar biasa. Tabib. Wow. Oke guys, jadi video ini ya dibuat sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode ya, dan seiring dengan perjalanan waktu ya kita melihat anak-anak Pak Jokowi saat ini sukses guys. Seiring dengan perjalanan waktu kita melihat salah satu anak atau putra dari Pak Jokowi yakni Gibran Rakabuming yang saat ini sudah menjabat sebagai wali kota Solo ya. Itu bukan ditunjukkan atau disuruh oleh Pak Jokowi untuk menjabat jabatan tersebut ya. Tetapi dia murni dipilih oleh masyarakat Solo guys ya. Dan saat ini Gibran diharapkan mampu menjadi pemimpin buat masa depan bangsa dan negara kita guys. Yang terpenting bangsa dan negara kita membutuhkan figur sosok yang merakyat, bekerja dengan sepenuh hati ya, menjauhi hal-hal yang bersifat KKN, berbuat dan berjuang yang terbaik sebaik-baiknya bagi perkembangan bangsa dan negara kita ya, melindungi masyarakat kita serta dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan Pak Jokowi sudah melakukan itu guys ya. Terutama proyek besar saat ini yakni proyek pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara yang saat ini sedang dibangun di Kalimantan Timur guys ya. Dan tujuan dari pembangunan proyek IKN ini adalah sebagai bentuk pemerataan pembangunan ya. Artinya pembangunan itu tidak hanya Jawa sentris saja ya, terpusat pada satu wilayah Pulau Jawa, tetapi harus menyebar dan merata ke berbagai daerah guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.